warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Meti Rizdiani. Saat ini saya diberikan amanah sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Hari ini saya akan membahas terkait perkembangan industri era revolusi 4, kemudian bagaimana pembelajaran di masa pandemi. Jadi bagaimana sikap kita menghadapi pandemi dan kaitannya dengan pembelajaran yang dipastikan akan dilaksanakan secara daring. Mungkin kita lanjutkan saja ke materi untuk mempersingkat waktu. Oke, selamat bergabung dengan kami di STKIP PGRI Bangkalan. Selamat menjadi mahasiswa. Mahasiswa itu nantinya bukan seperti SMA lagi. Jadi dalam artian di sini dari sisi pencarian informasi, kemudian literasinya lebih berkembang lagi dibandingkan dengan SMA, karena sebutan mahasiswi atau mahasiswa itu kan sudah mahanya siswa gitu kan. Jadi kalau yang SMA itu masih siswa, sekarang mahasiswa harus tingkatannya lebih tinggi lagi dibandingkan dengan siswa. Tidak berbeda jauh dengan SMA sebenarnya. Hanya saja kita dituntut untuk bisa mencari informasi sendiri terkait dari perkuliahan, kemudian nanti nilai dan lain sebagainya. Itu perbedaannya. Selanjutnya mungkin di sini materi yang saya akan berikan bagaimana tantangan di era revolusi 4, kemudian tantangan di pembelajaran di era pandemi, kemudian tantangan memasuki perguruan tinggi. Baiklah, kita mulai di tantangan yang pertama, yaitu tantangan di era revolusi industri 4. Seperti yang kita ketahui, era revolusi industri 4 ini sudah tidak bisa kita bendung lagi, di mana kita harus bisa mempunyai keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Jadi ini diperlukan untuk kedepannya kita bisa terus berkembang dengan masalah yang kita hadapi. Jangan sampai masalah yang kita hadapi itu menjadi penghambat kita untuk terus berkembang, karena masalah itu bukan untuk direnungkan tapi untuk diselesaikan. Mari kita bersama-sama mencari solusi untuk pemecahan masalah. Selanjutnya di era revolusi industri 4 ini kita harus bisa communication and collaborative skill. Jadi keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Nah, di sini kita dituntut untuk bisa berkomunikasi baik dengan nantinya kalau misalkan adik-adik semua menjadi guru dengan peserta didiknya, kemudian nanti berkomunikasi dengan orang tua wali muridnya. Nah, saat ini adik-adik semua dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan dosen. Kemudian di STKIP ini, di perguruan tinggi pada umumnya, kita bisa berkomunikasi dengan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu ya yang ada di BAK, kemudian staf yang ada di perpustakaan gitu, kemudian yang ada di bagian sarana dan prasarana. Jadi bagaimana kita berkolaborasi untuk membangun kampus ini. Nah, kemudian yang selanjutnya creative and innovative skill. Nah, bagaimana kita berpikir kreatif dan inovasi. Jadi di era revolusi industri 4 ini kita berpikir kreatif bagaimana lulus dari kampus ini sebagai sarjana yang terjun ke masyarakat lebih baik lagi jika kita membuka sebuah lapangan pekerjaan. Itu salah satu cara untuk menghadapi tantangan di era revolusi industri keempat. Jadi harus bisa berpikir kreatif dan inovatif. Selanjutnya kaitannya dengan masa pandemi ini, jadi tantangan di era
revolusi industri 4 ini kita masuki saat ini. Seperti yang kita ketahui bersama, pandemi COVID ini belum berakhir. Nah, di era pandemi ini kita sebagai akademisi kalau bisa di minimal di lingkungan sekitar kita, di rumah atau di masyarakat kecil ya, di RT RW itu sudah bisa menjadi kita tahu sendiri pandemi COVID ini belum berakhir karena kesadaran masyarakat kita masih minim tentang kesehatan. Minimal kita menjadi yang terdepan menggunakan masker, yang kedua menjaga kebersihan, mencuci tangan, kemudian jangan lupa jaga jarak. Untuk jika memang berkumpul ya jaga jarak. Kalau bisa kita tidak berkumpul secara ramai di suatu tempat yang tidak menjaga jarak atau tidak menggunakan masker. Nah, salah satunya information and communication technology literacy. Jadi tantangan di era pandemi ini, literasi teknologi informasi dan komunikasi, salah satu contohnya di kampus ini kita harus menggunakan metode pembelajaran daring karena aturan yang mewajibkan kita menggunakan pembelajaran daring agar tidak berkumpul dalam jumlah banyak. Nah, mau tidak mau kita harus paham tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, TIK itu berkembang. Contoh di kampus kita sudah mencoba untuk menggunakan pembelajaran daring menggunakan aplikasi Moodle. Nah, mahasiswa juga harus bisa beradaptasi dengan TIK ini gitu. Jadi pembelajarannya harus bisa diterima walaupun secara virtual. Oke, selanjutnya kita harus bisa keterampilan berpikir yang inovatif. Nah, ini juga kaitannya tadi dengan perkembangan teknologi di era revolusi industri keempat. Kemudian selanjutnya information and media literasi. Jadi literasi informasi dan media. Nah, saat ini kita tidak bisa membendung lagi bagaimana arus informasi dari media sosial. Nah, kita mencoba dari sisi akademisi bagaimana media sosial itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal positif. Nah, jangan sampai kita sendiri akademisi media sosial itu dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi-informasi yang negatif. Jadi bisa dipilih mana informasi yang memang kita teruskan ke rekan-rekan kita. Kan saat ini mungkin satu contoh di WhatsApp sudah banyak grup di WhatsApp. Nah, itu dipilihlah informasi yang bisa kita sampaikan kepada rekan-rekan kita. Oke, kemudian saya lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tantangan memasuki perguruan tinggi. Nah, Anda sudah mengawali dengan PKKMB, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, yang dikenal di STKIP Bangkalan adalah OMBAK, orientasi mahasiswa baru pendidikan. Oke, di perguruan tinggi diawali dengan yang pertama, registrasi. Nah, registrasi ini ada administrasi keuangan, ada administrasi akademik. Nah, di registrasi ini merupakan tahap awal Anda untuk memasuki kegiatan yang ada di kampus. Nah, informasi terkait registrasi tolong dicari. Jadi untuk registrasi akademik di perguruan tinggi ada ganjil dan genap. Nah, tidak jauh beda ya dengan sekolah, dengan SMA. Ganjil itu biasanya dimulai di bulan ini Agustus atau September sampai dengan bulan Februari. September sampai dengan bulan Februari. Nah, informasi kapan saya registrasi nih, mulai dari pembayaran. Nah, itu minta tolong biasanya nih yang dari
di semester ganjil ini itu kan liburnya lumayan panjang, bisa 2-3 bulan. Itu ada mahasiswa yang terlena, akhirnya terlewat untuk registrasi keuangan dan registrasi akademiknya. Jadi minta tolong waspada di situ di bulan-bulan Agustus itu. Kapan saya registrasi? Kalau belum ada September dicari gitu. Jadi informasi itu dicari ya, tidak serta-merta langsung datang sendiri gitu. Kalau misalkan memang belum ada informasi ya main-mainlah ke kampus atau hubungilah dosen wali atau kaprodinya. Oke. Itu terkait administrasi keuangan, diawali dengan melakukan pembayaran. Kemudian setelah melakukan pembayaran ada administrasi akademik, pengisian KRS. Nah, sebelumnya ini sebelum keuangan Anda pastikan dulu, jadi sampaikan ke orang tuanya, Bu, sebentar lagi saya mau pembayaran. Jadi agar orang tuanya tidak kaget gitu, tahu-tahu diminta oleh anaknya uang pembayaran. Nah, jadi Bu, saya ini sudah mau masuk semester ganjil gitu. Jadi ada prepare sebelumnya untuk persiapan administrasi keuangan. Oke, selanjutnya untuk ke administrasi akademik, detailnya akan ada di penjelasan di BAK. Jadi akademik itu ada dibantu BAK, kemudian ada dari perpustakaan, kemudian program studi. Program studi itu terdiri dari 7 di STKIP ya, semoga bisa bertambah banyak. Kemudian ada dari penjaminan mutu, ada UPPM, unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kemudian itu yang berkaitan dengan akademik. Nah, di sini pesan saya, kenalah program studinya masing-masing, dari kaprodinya, nama kaprodinya, kemudian nama sekprodinya, kemudian setiap semesternya dosen pengampunya siapa saja. Kemudian kita lanjutkan di inputan. Jadi dari registrasi inputannya, terus kemudian kita seorang mahasiswa harus memiliki KTM. Jadi KTM itu kartu tanda mahasiswa, itu pengenal Anda sebagai mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan. Jadi di awal masuk mahasiswa wajib memiliki KTM, dan itu nanti akan dikeluarkan oleh kami melalui BAK. Selanjutnya perwalian. Jadi setelah administrasi keuangan, kemudian ada perwalian. Perwalian itu gunanya pengisian KRS. Kemudian ada kesulitan di kendala di dosennya, itu sampaikan ke dosen walinya, saya harus gimana. Misalkan ada dosen yang dirasa kalau kata ininya, kata bukennya killer gitu kan ya, itu disampaikan ke dosen wali. Anggap saja dosen wali itu sebagai pengganti orang tua adik semua. Kemudian setelah itu prosesnya sudah KRS-an, proses perkuliahan. Perkuliahan itu sendiri aturan dari amanah dari Peraturan Menteri nomor 3 yang sekarang berlaku, nomor 3 tahun 2020. Perkuliahan itu terdiri dari 14 minggu, setiap semesternya 14 minggu, 1 kali evaluasi UTS dan 1 kali evaluasi UAS. Jadi total seluruhnya adalah 16 minggu. Tetapi biasanya ada misalkan terpotong libur Ramadan dan libur Idul Fitri, bisa sampai 19 minggu. Tapi kalau yang total perkuliahannya itu adalah 14 minggu, total seluruhnya 16 gitu. Nah, kemudian setelah evaluasi itu terdiri dari presensi, UTS, UAS, kemudian ada kuis-kuis di kelas oleh dosennya, kemudian ada tugas terstruktur dan tugas mandiri. Nah, dari evaluasi itu nanti akan keluar KHS. Kalau di sekolah itu namanya rapot ya, rapot. Di perguruan tinggi namanya KHS, kartu hasil studi. Nah,
di kartu hasil studi itu akan tercantum. Nah, di sana ada SKS, sistemnya SKS, sistem kredit semester. Nah, nanti sistem SKS itu penilaian sistem SKS itu ada 1 SKS, 2 SKS, 3 SKS. KS itu terdiri dari, di situ nanti kartu hasil studi ada nama mahasiswanya, NPM-nya. Pastikan NPM Anda sesuai dengan KTM, kemudian sesuai dengan daftar hadir yang ada di kelas. Nah, kemudian ada IPS, indeks prestasi semester, indeks prestasi kumulatif. Nah, terus ada daftar mata kuliah yang ditempuh. Nah, daftar mata kuliah yang ditempuh itu sama dengan KRS. Jadi pengisiannya sama dengan KRS. Nah, nanti bobot itu bobot SKS. Jadi mata kuliah itu akan berbeda-beda SKS-nya. Nah, 1 SKS itu senilai dengan 60 menit tugas terstruktur, 60 menit tugas mandiri, dan 50 menit tatap muka. Jadi jika mata kuliah misalkan agama 2 SKS, berarti agama itu tatap muka di kelasnya terdiri dari 50 menit kali 2, berarti 100 menit untuk tatap muka di kelas. Nah, di sini jangan komplain jika dosennya memberikan tugasnya banyak, karena amanah dari undang-undang sendiri, permen Dikbudnya sendiri, tugas itu adalah 60 menit tugas terstruktur, 60 menit tugas mandiri. Jadi kalau di dosennya memberikan tugas banyak, itu sudah amanah dari permennya gitu. Kemudian selanjutnya IPS dan IPK. Nah, pesan saya di setiap semester, apalagi semester 1. Semester 1 itu tolong jangan terlena dengan saya sudah kuliah. Semester 1 wajib ditempuh dengan serius, karena IPS di semester 1 akan berpengaruh ke IPK selanjutnya. IPS setiap semester, IPK indeks prestasi kumulatif. Karena di semester 1 tidak ada pembaginya IPS sama IPS. IPS semester 1 akan dijumlah dengan IPS semester 1 dibagi 2. Jadi kalau IPS di semester 1 sudah bagus, insya Allah untuk sampai semester 8 tidak kerja keras untuk mencapai nilai 3,5. Misalkan di semester 1 sudah 3,5, apalagi di semester 1 sudah 4 gitu kan. Karena pesan saya di semester 1 itu biasanya mata kuliah umum yang seperti agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang memang dasar-dasar yang belum menjurus ke mata kuliah pendidikan gitu. Jadi kejar di semester 1 pesan saya. Nah, kemudian selanjutnya remedi ini nanti setelah KS keluar, remedi ini setelah UAS, kalau dirasa nilainya di bawah rata-rata itu tolong dikejar dosennya, saya mau remedi, jangan dosennya yang ngejar-ngejar nyari remedian, karena kan nilai itu untuk mahasiswanya bukan untuk dosennya. Jadi minta tolong sambil diperhatikan setelah UAS saya seperti apa nilai saya gitu. Di sini masa studi itu 7 tahun, masa studi sampai Anda lulus wisuda itu maksimal 7 tahun. Itu biasanya kampus ini 4 tahun sudah banyak yang lulus. Nah, jangan sampai 7 tahun karena akan berpengaruh ke nilai akreditasi. Nah, setelah lulus kemudian ada yudisium dan wisuda. Oke, itu saja mungkin penjelasan terkait sistem akademik di perguruan tinggi. Nah, di sini ada hak dan kewajiban. Hak mahasiswa di sini menerima materi dari dosen, kemudian menikmati fasilitas yang ada, dan kewajibannya terkait registrasi akademik dan registrasi keuangannya. Jadi setelah haknya diperoleh, ya tolong dipenuhi kewajibannya. Oke, mungkin terkait materi akademik saya akhiri sekian. Terima kasih, selamat bergabung sekali lagi. Tetap jaga kesehatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.